Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jalankan perintah Allah sejauh kemampuan kalian. Naik haji, hana baik atau baik haji, bersedekah, hana tangguh lagi panjang sedekah mengedoh hansib. Baik sedekah mikir lain. Artinya sedekah dalam wujud yang lain. Bisa saja sedekah pikiran kita berikan, sedekah kekuatan dan lain sebagainya. Wattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ketika kita melihat ini maksiat, ini tidak bagus, ini haram, tidak boleh mengurangi timbangan, kita tinggalkan itu. Insyaallah aman udim. Seorang anak, karyawan atau seorang anak yang patuh kepada orang tuanya, seorang karyawan yang patuh kepada aturan, dia menjalankan aturan, meninggalkan apa yang dilarang di perusahaan itu, pimpinannya pasti memberikan nilai khusus untuk dia. Tetapi kalau ada seorang karyawan disuruh datang jam 7, masuk kantor jam 8, jam 10, ketika dilarang sesuatu dia tidak mau dengar, maka siap-siap untuk dipecat karyawan itu, siap-siap untuk dipecat. Tapi tatkala dia mematuhi aturan, dia akan diberikan bonus-bonus oleh pimpinannya. Seorang anak begitu juga. Ketika anak ini dia patuh dan taat pada orang tuanya, orang tua mengatakan ini habis subuh jangan tidur lagi nak ya, baca Quran. Habis baca Quran dia termampu lihat, patuh ada lima. Anak ini patuh. Maka orang tuanya dia akan memberikan sesuatu kepada anaknya. Nah, nanti tidur malam jam 10 jangan main lagi, langsung tidur. Ketika mau subuh bangun nak ya, anak protes. Tapi ketika ada seorang anak protes, anak punya atu-atu lun. Nah, nanti pulang jam 10 ya, terserah lun. Punya uang subuh, ya uang malam terserah lun. Nah, besok pergi sekolah puluhan tahun. Maka orang tua sudah berubah bagi pancaranya anaknya. Anak berubah, maju dan berubah. Maka dia itu tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada anaknya. Dia pikir-pikir dulu. Ini kalau saya berikan kendaraan ini nanti makin parah lagi anak saya. Entah kemana-mana dia pergi. Kalau saya berikan HP lebih susah lagi saya. Ya. Ini konsepnya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah, gundah. Tapi gundah itu bisa hilang, ya Pak. Itulah uniknya Al-Qur'an. Uniknya Al-Qur'an, setelah ada persoalan, problem, itu ada kuncinya Pak untuk membuka problem. Kalau kita kan tidak. Gedanya udah pegang problem, pegang masalah, habis kacau kampung, dah belum ni Pak. Bah kacau balik. Ai dah selesai ni, ya Pak. Tapi dalam Al-Quran setiap ada masalah itu ada jalan keluar. Dalam hadis begitu juga, setiap ada masalah ada jalan keluar. Karena disitulah ujian bagi manusia. Ini kan ujian bagi kita nyawa. Ya, ujian bagi kita. Jadi tidak ada jalan keluar. Maka orang yang tidak dekat dengan Allah, dia tidak salat, tidak bayar zakat, tidak bersedekah, tidak berzikir, tidak baca Quran. Ketika ada masalah tutah, tidak tahu kemana mau lari, akhirnya bunuh diri. Ya. Atau stres, atau bunuh. Sekarang kita lanjut yang kedua. Wa qala ta'ala, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardh. Ini ayat ini untuk apa? Supaya kita tahu kenapa manusia lama sekali yang bertaubat. Responnya kok lama sekali. Padahal pendidikan agama sudah lama diberikan, kenapa dia responnya lama? Kenapa respon lama? Sudah diberitahukan berapa kali, kenapa tidak mau diterima? Padahal sebagian orang ketika kita dakwahi dia, dalam detik itu dia bertakwa kepada Allah dan dia bertaubat. Inna aradnal amanah, kami menawarkan amanah kata Allah, ala samawati wal ardh, kepada langit dan bumi. Jadi arti amanah apa? Ada sesuatu hal yang ditinggalkan. Mau enggak kamu ini menyelesaikan ini? Mau enggak kamu melakukan ini? Mau enggak melakukan ini? Wal jibal, gunung begitu juga. Jadi langit, bumi dan gunung ditawarkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa abaina ayyahmilnaha, kami tidak mau ya Allah. Wa asfaqna, dan mereka menolaknya. Wa hamalahal insan, akhirnya amanah itu direspon oleh manusia. Sebagian tafsir mengatakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, "Jid, tunjuk amanahnya ya Allah. Saya selesaikan ya Allah. Saya akan tanggung amanah itu. Saya akan bawa amanah itu." Seperti kita ditawari jabatan, menghunjuk ke kepalanya. Kalau habis kalimat jid. Kalau habis lakukan Pak kepala Pak Homa. Ya nama. Kepala penjara, kepalanya, pokoknya atas nang kepala kaji je. Langsung dia respon.
Ya, jadi amanah ya sama seperti ini. Ketika diberikan oleh Allah langsung direspon dan tidak pernah bertanya bagaimana sanksinya, bagaimana yang penting jabatan, yang penting jabatan. Sebagian penafsir mengatakan ini adalah dialog antara Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Ditawarkan amanah, kamu mau ya Allah. Kau bertanya itu resikonya apa amanah itu? Kita dititipi seseorang, Pak. Mau resikonya begini. Kalau hilang ingat nanti begini. Kalau tidak hilang kamu bisa menjaga amanah nanti kamu dapat sesuatu. Ya kan harus ditanya dulu. Jabatan kan begitu juga. Kamu mau nggak jalan ke amanah? Mau? Tanya dulu. Ini amanah apa ini? Jabatan apa ini? Bagaimana jabatannya? Bagaimana gaji saya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana sanksinya? Kita tanya dulu. Ya. Tapi Nabi Adam langsung mengambilnya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana zaluman jahula. Tetapi dia itu yang mengambil tadi, termasuk kita juga yang mengambil amanah tadi. Nyanyo jeun, leumeun anu ya Allah, gitu anu amanah anu Pak. Apabila anak tidak kita didik sedemikian rupa dan dia masuk ke dalam neraka, dia akan menuntut kita. Kenapa? Gara-gara apa? Innahu kana zaluman jahula. Kita melihat dalam tafsir ada beberapa tafsir di sini. Diambil dalam kitab ini mengambil pendapat Ibnu Abbas, ya, tafsir Ibnu Abbas. Apa katanya? Qala Ibnu Abbas, innahu kana zaluman li nafsihi. Dia menzalimi diri dia sendiri dengan tidak menjalankan amanah. Ketika Allah katakan mau nggak pegang amanah, mau ya Allah, mau. Temayang dan gitu mayang, ya Pak. Itu kan amanah. Ketika dia diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, anak jaga anak, ya Pak. Diberikan harta, anak jaga harta. Dia bawa harta ke tempat yang haram. Artinya kan dia sudah menzalimi diri dia sendiri. Itu makna zaluman. Setelah diberikan, dia menzalimi diri dia sendiri untuk tidak melakukan hal itu. Maka orang zalim itu apa? Ketika disuruh salat tidak salat, ketika disuruh puasa tidak puasa, ketika dilarang oleh Allah jangan lakukan zina, jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat ghibah, dia ghibah juga. Artinya ghibahnya seseorang itu adalah kezaliman bagi dia sendiri. Dia menzalimi diri dia sendiri. Maka kalau kita tidak salat, Allah tidak ada tidak ada pengaruh sama kekuasaan Allah sedikit pun tidak ada. Kita salat untuk kita puasa untuk kita tidak salat juga yang rugi kita. Ini namanya zaluman. Jahula itu apa? Jahula itu kata Ibnu Abbas, jahula zaluman li nafsi, jahulan bi amri rabbi wa ma tahmilu minal amanah. Dia tidak tahu perintah Allah itu. Kenapa tidak tahu? Jauh dari Al-Qur'an, jauh dari hadis. Dia tidak tahu kalau ini larangan Allah. Kenapa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis. Itu makna jahula, dia bodoh. Jadi makanya sudah dia berbuat maksiat, dia bodoh lagi. Maksud bodoh apa? Dia tidak baca Quran, dia tidak baca hadis. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat. Oh ya, ini sebelum kita baca riwayat ini. Rasulullah mengatakan begini. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada juga di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Lau alimtum ma a'lam, wahai umatku, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah. Apa maksud kalian tahu apa yang aku tahu? Rasulullah bisa mengetahui isi langit dengan pemberitahuan dari Allah. Dan Rasulullah ketika Mi'raj juga melihat apa-apa saja yang ada di langit. Kemudian Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah, bisa melihat bagaimana reaksi langit, reaksi bumi dan lain sebagainya. Kemudian binatang bisa ngomong dan Rasulullah bisa berdialog dengan binatang tersebut. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu diberikan ilmu oleh Allah seperti yang diberikan ilmu kepadaku, ya, ini kalau seperti ini bagaimana? Bisa nggak kita dapat ilmu seperti Rasulullah? Bisa saja, kenapa tidak? Kita berdoa terus kepada Allah. Ya Allah, ajarkan saya seperti yang kau ajarkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang kita dapat cuma sekian persen, Pak, tidak 100% seperti Rasulullah. Walaupun dapat cuma 2%, 4%, 5%, tidak ada masalah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, lau alimtum ma'alam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Masalahnya apa? Kalian tidak tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah. La bakaitum katsiran wala tahittum qalilan. Kalian akan memperbanyak menangis dibandingkan tertawa. Maknanya itu sangat luas sekali. Kalau kita tahu batas umur kita, contoh umur jenuh 50, kita tahu batas umur 51, nyaruh dah momo tapi batakli tapi tiada meninggal gimana cara.
Anak kalau habis kuliah lah, anak kalau habisnya haji, kalau habisnya rumah, kalau habis dah bayi lah memang. Kamu akan banyak menangis kata Rasulullah. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Maka ada hal-hal gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keberadaan Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya Muhammad, Ibnu Abbas sebelum dia meninggal matanya aku butakan dia ya Muhammad. Yang kebutaan. Maka Rasulullah mengetahui hal gaib mutlak namanya. Itu dari pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian-kejadian aneh yang diberitahukan juga kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tahu apa yang Rasulullah tahu, kita akan memperbanyak menangis daripada tertawa. Kita selama ini tertawa saja harta lo kala kem kena kem gede. Hana ketupu umur 60 kabeh kecoh oleh Allah. Tak tahu dia apa. Umur 60 sudah diambil oleh Allah. Dia tidak tahu masa depan dia bagaimana. Dia tidak tahu rumah dia nanti, rumah dia terbakar. Dia tidak tahu tanah dia diserobot oleh orang lain. Tak tahu dia apa. Jadi makanya para Rasulullah mengatakan, kalau dia tahu apa yang aku tahu, apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi selanjutnya, mereka akan memperbanyak menangis dibandingkan tertawa. Ada sebuah riwayat. Jadi dalam riwayat ini yunadi min qibali sama. Jadi panggilannya dari langit, tapi tidak dijelaskan siapa itu. Bisa saja para malaikat. Para malaikat. Kemudian ketika itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, saya mendengar ini. Apa bunyinya? Bunyi riwayat itu, bunyi panggilan itu. Laital khalqa lam yukhlaqu. Kalau seandainya manusia tidak diciptakan oleh Allah. Ini kalimat ini namanya ijaz hasaf. Kalimat sudah putus-putus potongannya. Maknanya kalau manusia tidak diciptakan di bumi ini, maka bumi tidak ada. Ana bumi. Mana alasannya? Di dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, wal arda wada'aha lil anam. Wada'a itu maksudnya apa? Aujada. Saya buat bumi gara-gara apa? Gara-gara manusia. Saya buat bumi gara-gara apa? Gara-gara jin juga, Pak. Jin dan manusia, dua hal itu. Bukan gara-gara iblis dan syaitan. Anda berlebih syaitan kepada bumi, Pak. Kenapa iblis dan syaitan tidak tinggal di bumi ini, tapi dia tinggal di langit? Maka saya buat bumi untuk manusia, maka manfaatkanlah. Waktu kita berbeda-beda. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bumi ini, waktu yang berbeda-beda. Manfaatkanlah umur kita ini. Umur tak bikin beda, pegah panjang. Mana panjang umur, mana panjang. Hana tak teh-teh umanyo sudah punya cucu, ya karena cucu. Hana tak teh umma kana anu karaya, hana tak teh. Ya, jadi artinya apa, perjalanan ini seakan-akan lama, padahal cepat sekali perjalanan ini, Pak. Perjalanan cepat sekali. Jadi di sini laital khalqu lam yukhlaqu. Kalau seandainya manusia tidak diciptakan oleh Allah, maka bumi tidak ada, semua tidak ada. Ibadah pun tidak ada. Sekarang masalahnya manusia sudah diciptakan oleh Allah. Kalau manusia diciptakan, maka bumi ini ada dan manusia dituntut untuk beribadah. Untuk siapa ibadah itu? Untuk dirinya sendiri, perbekalan diri dia sendiri, bukan untuk Allah. Kalau dia tidak mau, dia menyengsarakan diri sendiri ketika dia mau ke alam barzah. Tidak ada apa-apa dia. Makanya bukan tidak boleh mengejar dunia, boleh, bukan tidak boleh. Tapi perlu kita ketahui, ada alam lain yang butuh juga kepada persiapan. Apa itu alam barzah? Kita jangan mempersiapkan ini persiapan untuk kuliah anak, ini persiapan untuk anak menikah nanti, ini persiapan untuk kalau saya lahir cucu saya peng di kocai, Pak. Jino tanya, ini persiapan saya untuk mati, Pak. Ya, dia ada tanya oleh Pak. Ini persiapan saya setelah mati, ada? Yang ada tanya oleh Pak. Kita selama ini memikirkan nikmat hidup saja, nikmat mati, ada terpikir Pak. Nikmat setelah mati ada kita pikirnya, Pak. Makanya orang yang pikir dunia saja, dia berpikir nikmat hidup saja, kesenangan dunia saja. Nanti tahun 2 tahun lagi saya akan buat perusahaan besar. Kenapa? Nikmat di situ duit banyak, Pak. Yang kepikir katanya. Ada kepikir nyon nikmat menyomat pilon napu yang lemai yang ada yang Pak. Ada enggak? Enggak ada. Berarti rugi kita, Pak. Rugi. Kita berbetul kita hidup di dunia ini enak. Tapi kan cuma sebentar. Kita pikirkan juga, maka kalau ingin memikir enak, pikirlah enak di dunia dan enak setelah di dunia. Coba itu kita pikirkan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Idkhuliqu. Nah, sedikit lagi nih. Idkhuliqu alimu limadha khuliqu. Kalau seandainya manusia tahu untuk apa dia diciptakan, ya nih Pak, untuk apa dia diciptakan, maka jawabnya apa?
Sungguh dia akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Manusia diciptakan dan dia tidak tahu untuk apa diciptakan. Itu poin, Pak. Ketika diciptakan apa? Kapan lain kita jadi orang menikmati kalau kita nikmati di dunia ini. Kapan lagi kita itu menikmati harta, menikmati kalau bukan di dunia, maka nikmatilah terus sekarang. Itu orang yang tidak tahu hakikat hidup itu, tidak tahu dia. Maka dalam panggilan ini, kalau seandainya manusia tahu untuk apa dia diciptakan, maka sungguh dia itu akan beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk mati. Dia persiapkan diri untuk mati. Sama seperti begini. Kalau seorang itu tahu dia akan berangkat haji tahun ini, ya kalau dia tahu kan daftar tunggu. Nah, yang lebelah tu, yang baru-baru berangkat ini kan 13 tahun mendaftar, Pak, tahun 2012. Kalau dia tahu dia akan mempersiapkan duit, makanya ketika dia itu dipanggil, ditelepon, dia sudah siapkan duit, Pak. Pengkana dan nama tu, batu belum nama. 50, nah 50, 50, nah 50. Kenapa? Dia sudah tahu ini saya akan dipanggil 13 tahun ke depan. Maka dia persiapkan semuanya. Dan orang bodoh ketika dia itu tahu ya, Mak, tapi dia santai-santai saja. Ditelepon dia, drone berangkat tengok. Umar nampai ke Banjarang. Tak belah lampu. Pelai dah minta orang belah hilang. Kakak hana jadi berangkat. Nak jadi berangkat ya, Mak. Maka dia tak dapat apa-apa. Makanya kalau kita tahu kita ini akan mati, Mak, kita akan mempersiapkan diri terus, Mak. Karena namanya jangan mati, Mak. Jadi kita persiapkan diri, persiapkan diri. Kita patuh kepada Allah, kita ibadah, kita sedekah, kita berbuat kebaikan, kita jauhkan maksiat. Kan dua konsep tadi, Pak. Konsepnya apa? Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu saja konsepnya. Jalankan perintah Allah, beri oleh Allah, lakukan. Itu masalah itu sejauh kemampuan kita. Tapi larangan tidak boleh sejauh kemampuan. Larangan wajib kita tinggalkan. Walaupun cuma sedikit. Allah mengatakan tidak boleh minum khamar. Walaupun sedikit, haram juga, tidak boleh. Ya. Tapi kalau taat boleh. Taatlah kamu kepada Allah. Saya sanggup sedikit. Boleh sedikit boleh juga. Anda buku sedikit. Bersedekahlah, umat lu sedekah. Oh, cici, anda buku. Tidak apa-apa. Salatlah kamu. Saya enggak sanggup salat sambil ini sambil. Karena saya sakit ya Allah. Sambil tidur, salatnya sambil tidur. Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Walaitahum idh alimu amilu bima alimu. Kalau seandainya orang yang alim itu dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, sungguh bahagia hidupnya. Dia tahu orang salat tenang jiwanya. Kalau dia tahu salat itu membawa ketenangan jiwa, maka dia akan salat. Masalahnya dia tidak tahu. Ya, Pak. Hanya membohongi, Pak. Temayang, tapi dia tidak tahu, tidak tahu dia. Dia salat terus. Dia bersedekah. Terakhir dia apa? Dikecohkan oleh orang lain. Untuk apa kamu bersedekah? Habis pempeng bersedekah. Akhirnya nak bersedekah lagi dia. Untuk apa kamu salat? Ada kaya kamu salat? Tidak kaya, untuk apa kamu salat? Nah, sudah mulai goyang, Pak. Maka di sini walaitahum idh alimu amilu bima alimu. Kalau seandainya manusia itu dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, sungguh bahagia hidupnya. Ini masalahnya punya ilmu, ibu ngegau nampak. Masalahnya sudah punya ilmu, dia ingin hidup bahagia di dunia saya tanpa memikirkan huruf akhirat. Maka dia susah juga orang ini, Pak. Jadi makanya sudah punya ilmu, dengan ilmunya ini akan membawa kebahagiaan bagi dia. Kalau dia mau mengamalkannya. Ada dalam satu hadis Rasulullah ini sebagai penutup. Rasulullah mengatakan begini. Kalau seandainya seseorang itu mengamalkan yang sudah dia ketahui walaupun sedikit. Dia mengetahui selama ini rukuk saya salah. Selama ini saya bangun dari rukuk mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini kan salah, sami Allah. Yang betul apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah itu berasal dari kalimat sami'a. Artinya apa? Mendengar. Sami Allah mendengar makhluknya yang terus memujinya. Ketika itu dia baru tahu, rupanya salah lewenya. Sudah puluhan tahun saya sami Allahu liman hamidah, kan salah. Langsung dia rubah sami Allahu liman hamidah. Rasulullah mengatakan, kalau ada seseorang dia itu mengamalkan sesuatu hal yang kecil, maka akan diberikan lagi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia malam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Tengok nak saja hijau lah oleh Allah, hijau lah oleh Allah sehingga menjadi ulum alim. Gara-gara apa? Mengamalkan hal yang kecil.
Ya, continue terus diamalkan, terus diamalkan. Dulu dia itu berwudunya sana. Setelah dia ketahui oh rupanya begini cara berwudu yang benar. Kalau dia mengamalkan kata Rasulullah, maka dia akan diberikan ilmu yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, kenapa Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa dan Khidir ada tiga problem yang tidak masuk dalam akal Nabi Musa alaihissalam. Kapal dilobangi, anak dibunuh, kemudian satu lagi ada rumah yang mau roboh diperbaiki kembali tanpa adanya upah, nggak ada upah, ya Pak, tidak ada upah. Rasulullah mengatakan kalau seandainya Nabi Musa tidak bertanya-tanya, maka akan melihat keajaiban lebih daripada tiga, banyak sekali keajaiban. Masalahnya selalu bertanya. Kalau tidak bertanya akan melihat keajaiban. Demikian pula ada seorang mengamalkan satu hal, dia menyohor aja, jauh tu, tapi jauh tu diamalkan, Pak. Akhirnya diberikan lagi ilmu oleh Allah. Dia diamalkan lagi, diberikan lagi ilmu oleh Allah. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.